Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan. Saya di sini dari kelas Sejarah Apagi semester 4, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi sejarah pendidikan, yaitu pendidikan di Tiongkok, Konfuse, tahun 551 sampai 481 Masehi. Laozi, metode mengajar, organisasi sekolah khusus anak wanita. Ada sebuah hadis mengenai pendidikan yang dalam bahasa Indonesia berbunyi, "Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina." Dalam hadis ini muncul satu negara, yaitu negeri Cina. Dari hadis ini timbul pertanyaan, ada apa dengan pendidikan Cina hingga dapat dijadikan panutan untuk negeri lain? Dalam buku Muhammad Said dan Yunimar Afwan tahun 1987 yang berjudul Pendidik dari Zaman Bersama, dikatakan bahwa di negeri Cina pendidikan mendapat tempat yang penting sekali dalam kehidupan, dengan mendapatkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, membuat sistem pendidikan di Cina meningkat. Sikap orang Cina yang mementingkan pendidikan di dalam kehidupan telah melahirkan sebuah filosofi orang Cina mengenai pendidikan, dan pendidikan ini dalam menjaga kekuasaan Cina beberapa lama, sampai pada masuknya bangsa asing ke Cina yang akan merubah wajah sistem pendidikan kuno di Cina. Tetapi pada kesempatan ini tidak menjelaskan sampai masuknya bangsa asing ke Cina. Pendidikan Cina masa klasik. Permulaan pendidikan Cina kuno mencapai puncak dimulai pada dinasti Han, di mana ajaran Konfuse kembali lagi diangkat dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Cina, yang sebelumnya ajaran ini berhapus oleh penguasa sebelumnya. Masyarakat Cina yang menganggap pendidikan sejalan dengan filsafat, bahkan menjadi alat bagi filsafat yang mengutamakan etika. Muhammad Said dan Yunimar Afwan tahun 1997 anggapan ini membuat pendidikan di Cina mengiringi kembali popularitas aliran filsafat Konfuse dalam masyarakat Cina. Ciri-ciri pendidikan Cina masa klasik adalah satu, pendidikan tidak dihubungkan dengan agama, tetapi dengan tradisi dan kehidupan praktis yang dihormati dan pendeta dari leluhurnya. Dua, penyelenggaraan pendidikan adalah negara dan keluarga. Tiga, tujuan pendidikan adalah mendidik kepala-kepala keluarga yang baik, pegawai yang rajin, suami yang setia, anak-anak yang patuh, pegawai-pegawai yang rajin, warga negara yang jujur dan rela berbakti, tentara yang gagah berani. Konfusius, tahun 1590 sampai 471 Masehi. Konfusius adalah seorang ahli etik, filsafat atau kesusilaan. Ilmu kesusilaan ilmu tentang baik dan buruk, mengajarkan hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ajarannya dapat dipahami semua orang dan tidak sulit. Menurutnya, manusia harus bertindak sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Masing-masing harus mengenal tempat dalam lingkungannya dan dengan penuh kesadaran menjalankan tugasnya masing-masing sebaik-baiknya, baik sebagai raja, tentara, pegawai, guru, dan sebagainya. Orang yang lebih tinggi derajatnya harus memegang teguh, dapat meraba hati orang yang derajatnya lebih rendah, rasa hormat dan memuliakan atau hiao adalah kebajikan hidup yang tertinggi dan nilainya. Hiao juga mengatur hubungan kekeluargaan antara anak dan orang tua. Pegawai dengan raja, seorang sahabat kepada teman, adik terhadap kakak, dan sebagainya. Dengan jalan demikian, maka negara akan aman dan damai.
Terhindar dari bencana karena setiap orang memahami tugasnya masing-masing. Confucius juga mengajarkan bahwa dalam segala hal manusia harus berpedoman pada peraturan yang telah disusun oleh nenek moyangnya. Leluhurnya yang dijadikan teladan, tradisi menguasai pandangan hidup. Mereka itulah sebabnya maka penganut-penganut ajaran Confucius berserta setia atau bersifat setia. Tidak memandang ke depan, akan tetapi menoleh ke belakang, ke alam yang telah dilampaui. Confucius berhasil mengumpulkan beberapa kesusastraan Cina yang disusun menjadi 4 jilid. 1. Buku tentang sejarah. 2. Buku yang bersih tentang syair-syair. 3. Buku tentang upacara-upacara yang merupakan cermin kesusilaan. 4. Buku tentang metamorfosa. Bukunya yang kelima adalah hasil karyanya sendiri tentang sejarah Lu, daerah kelahirnya. Kelima, buku tersebut dipandang sebagai buku suci dan menjadi dasar pendidikan di Cina secara keseluruhan. Lao Tse. Lao Tse lahir pada tahun 604 sebelum Masehi. Ketika di Cina timbul kekacauan politik. Ia adalah seorang ahli mistik. Ajarannya disebut Tao atau jalan Tuhan atau sabda Tuhan. Manusia harus hidup selaras dengan Tao. Manusia yang dapat berpadu terhidup dengan Tao harus hidup selaras dengan Tao. Dapat menahan hawa nafsunya, dapat melenyapkan nafsu serakah, dan dapat mendengarkan duara Tao dalam kalbunya sendiri. Menurut ajaran Tao, perang hanya akan memusnahkan manusia, dan kebahagiaan hidup tidak akan tercapai dengan kekuatan senjata. Ajaran Lao Tzu lebih dikenal dengan sebutan Taoisme, yakni suatu paham spiritual yang lahir di Tiongkok dan telah mengalami berbagai perkembangan selama ribuan tahun. Taoisme dikembangkan oleh Lao Tzu dengan kitab utamanya yang disebut Tao Te Ching, yakni kitab tentang jalan kebenaran. Kitab ini merupakan suatu buku spiritual singkat yang sangat rumit dan hanya terdiri dari 5.250 huruf. Penulisan Tao Te Ching sendiri menurut kisahnya berawal ketika pada usia tuanya, Lao Tzu meninggalkan negara Chu dan hendak hidup bertapa. Dalam perjalanannya, ia dihentikan di pintu gerbang Hsian Ku oleh seorang penjaga yang bernama Yin Shi di perbatasan negara Qin. Yin Shi mengenali Lao Tzu sebagai seorang yang suci. Lalu ia meminta untuk menuliskan kebijaksanaannya dalam suatu kitab. Lao Tzu menyanggupi dan selang 3 hari kemudian ia berhasil menyelesaikannya. Berikutnya, metode pendidikan oleh Confucius. Confucius adalah seorang guru besar. Banyak murid-muridnya dari jauh maupun dekat. Adapun metodenya disamakan dengan Socrates dan Yunani karena adanya persamaan bahwa 200 tahun sebelum Socrates, metode Socrates telah ada. Adapun caranya adalah berjalan dari suatu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan ajaran yang disertai oleh pengikutnya yang setia. Selain mengajarkan, dia ingin supaya murid-muridnya mengajukan pendapat mengenai ajarannya. Sebagai guru, Confucius sangat mementingkan kapasitas individu. Jadi, ia berusaha keras supaya murid-muridnya nanti mempunyai pengetahuan yang tinggi dan luhur. Dengan demikian, kita dapat memberi kesimpulan bahwa pada zaman itu Confucius telah mempergunakan metode baru. Ia memperhatikan minat dan bakat dari tiap-tiap muridnya. Seringkali Confucius membawa murid-muridnya keluar mengajar. Dia ingin supaya murid-muridnya mengajukan pendapat mengenai ajarannya. Sebagai guru, Confucius sangat mementingkan kapasitas individu. Jadi, ia berusaha keras supaya murid-muridnya nanti mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi dan luhur. Dengan demikian, kita dapat memberi kesimpulan bahwa pada zaman itu, Confucius telah mempergunakan metode baru. Ia memperhatikan minat dan bakat dari tiap-tiap muridnya.
Seringkali komposer membawa murid-muridnya keluar sekolah supaya suasana lebih rileks dan diharapkan hubungan guru dengan murid dapat terjalin dengan baik. Tetapi, meskipun demikian, ada keburukannya, ialah bahwa memberikan pelajarannya yang terlalu mementingkan tentang ingatan. Sekolah-sekolah dipompakan ingatan untuk dapat diingat. Jadi, tujuan utama ialah supaya orang dapat mengingat secara cepat dan tepat. Metode ini kurang baik karena memperlambat anak dalam mengembangkannya. Organisasi sekolah, sekolah rendah dan sekolah tinggi. Mulai bersekolah dari umur 7 tahun dengan waktu pembelajaran mulai matahari terbit hingga terbenam. Pada tingkat tinggi ada ujian-ujian. Dengan adanya ujian ini, swasta menyumbang besar terhadap stabilitas pemerintahan. Pendidikan anak laki-laki lebih diperhatikan ketimbang anak wanita. Anak laki-laki menjalani hidupnya dalam 2 pendidikan. Umur 10 tahun harus belajar sungguh-sungguh tentang membaca, menulis, berhitung, dan harus taat pada gurunya. Umur 13 tahun mulai belajar musik, nyanyian, dan tarian. Di umur 15 tahun, belajar memanah. Umur 20 tahun, menerima tanda berupa tutup kepala sebagai tanda sudah menjadi orang dewasa. Umur 30 tahun, kawin dan berumah tangga. Umur 40 tahun, diperkenankan menepati jabatan tingkat 2. Umur 50 tahun, diperkenankan menepati jabatan tingkat 1. Umur 60 tahun, semua jabatan harus dilepaskan. Kenapa saya tidak menjelaskan organisasi sekolah dalam pendidikan wanita anak? Karena pendidikan anak laki-laki itu lebih diperhatikan ketimbang anak wanita. Jadi penjelasan anak wanita itu kurang atau tidak ada. Jadi Ibu Vivi Irawati selaku dosen penghapus, saya mohon maaf dalam penyampaian saya ini masih kurang dalam materinya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan.